Halo semua, perkenalkan nama saya Melvi Berlianti. Nah, di video ini saya akan membahas tentang aspek finansial dalam berwirausaha. Pengertian aspek finansial. Apa sih itu aspek finansial? Aspek finansial atau keuangan adalah aspek yang berhubungan dengan situasi keuangan suatu usaha dari sisi investasi pertama dan jumlah keuntungan yang akan didapatkan berasal dari penjualan barang maupun jasa. Nah, aspek keuangan ini memiliki sifat kuantitatif yang digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan dana yang nantinya digunakan untuk berjalannya usaha tersebut. Kemudian sumber pendanaan bisnis. Nah, dalam pembiayaan suatu aktivitas investasi, maka dibutuhkan dana relatif besar. Nah, dana ini diperoleh dari beberapa sumber dana yang telah ada, yaitu dari modal sendiri atau tabungan, ataupun dari modal pinjam, bahkan gabungan dari keduanya. Keputusan untuk mempergunakan modal sendiri ataupun modal pinjaman sesuai total modal yang nantinya dibutuhkan dengan kebijakan dari pemilik usaha. Nah, sebagai pertimbangan, gabungan dari kedua modal dan dari sisi sumber asalnya, modal dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama modal asing atau modal pinjaman, yang kedua modal sendiri. Analisis aliran kas atau cash flow. Cash flow merupakan aliran kas dari suatu usaha yang terdiri dari penerimaan usaha, inflow, dan pengeluaran usaha, outflow. Menurut Kashmir dan Jaffa, cash flow adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan, mulai dari investasi, dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Aliran kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu, serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dari perusahaan sejak investasi dilakukan hingga akhir investasi. Dalam hal ini, investor yang paling penting adalah jumlah kas bersih yang mengalir ke perusahaan dari dana yang diinvestasikan. Kemudian kriteria penilaian investasi. Investasi dapat diukur dengan berbagai metode, diantaranya yaitu menggunakan metode net present value, internal rate of return, benefit atau cost ratio, payback period, profitability index, dan break-even point. Yang pertama, net present value. Net present value yaitu selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih atau aliran kas operasional maupun aliran kas terminal di masa yang akan datang. Yang kedua, internal rate of return. Internal rate of return merupakan metode yang digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa yang akan datang atau penerimaan kas dengan pengeluaran investasi awal. Yang kedua, benefit atau cost ratio. Merupakan metode yang dilakukan untuk melihat beberapa manfaat yang diterima oleh proyek untuk Rp1 pengeluaran proyek. Net BC ratio adalah suatu rasio yang membandingkan antara benefit atau penerimaan dari suatu usaha dengan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan rencana pendirian dan pengoperasian usaha tersebut. Yang keempat, payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cost investment dengan menggunakan aliran kas. Dengan kata lain, PP merupakan rasio antara initial cash investment dengan aliran kas masuknya yang hasilnya merupakan satuan waktu. Kemudian yang kelima, profitability index, yaitu merupakan cara lain untuk mengukur profitabilitas rencana investasi proyek.
Dalam metode ini, profitabilitas dicari dengan jalan memperbandingkan jumlah seluruh present value net cash flow dan salvage value dengan nilai investasi proyek. Kemudian break-even point merupakan suatu keadaan atau penjualan usaha di mana jumlah manfaat atau pendapatan sama besarnya dengan pengeluaran atau biaya. Dengan kata lain, keadaan di mana perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita kerugian. Nah, kemudian analisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, pengukuran dengan rasio keuangan. James C. Van Horne dikutip dari Kashmir, definisi rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Dan menurut Raharjo, rasio keuangan perusahaan diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rentabilitas, dan rasio investasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.